mulai saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak semua bisa mengikuti proses pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang mata pelajaran biologi ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan mengurangi khidmat kita dalam proses pembelajaran pada hari ini. Ya. Kedengaran Susi? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Ya. Ya. Kita belajar tentang bab 2 ya. Bab 1 kemarin sudah selesai, dianggap sudah selesai, tugas-tugasnya sudah masuk. Kita masuk ke bab 2, silahkan kalian siapkan buku catatannya, catat yang pentingnya. Ya, nanti di akhir akan ada beberapa pertanyaan yang Ibu berikan dan itu harus diisi. Isinya itu dari apa yang akan Ibu sampaikan. Bisa dipahami ya? Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 2 yaitu jaringan pada tumbuhan ya. Jadi kalau di kelas 1 kalian telah belajar mengenai organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan dari tingkatan yang paling kecil, yang paling rendah sampai yang tertinggi. Mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, kemudian sistem organ, ada lagi organisme, ada lagi komunitas, ada lagi ekosistem dan juga bioma. Nah, itu tingkat organisasi kehidupan dari mulai tingkatan paling bawah atau paling rendah ke paling atas gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari pada bab 2, kalau bab pertama kemarin kita belajar tentang sel. Sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, sekarang bab 2 ini kita akan mempelajari tentang jaringan. Nah, jaringannya yaitu jaringan pada tumbuhan ya. Ada jaringan pada tumbuhan, ada jaringan nanti bab 3 jaringan pada hewan gitu. Nah, jaringan pada tumbuhan bab 2. Ya. Pengertiannya, jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Itu pengertian jaringan. Kalau sel itu kan unit terkecil, struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup sehingga sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi gitu. Kalau jaringan adalah sekumpulan selnya, sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan juga fungsi yang sama. Itu pengertiannya, pengertian dari jaringan. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi 5. Ada jaringan meristem, ada jaringan epidermis, ada jaringan dasar, ada jaringan penyokong, ada jaringan pengangkut. Ada 5 jenis dari jaringan tumbuhan. Kita bahas satu persatu. Jaringan meristem. Ya. Jaringan meristem di sini jaringan yang sel-selnya aktif mengalami pembelahan. Jadi pada tahap awal perkembangan sel tumbuhan itu selalu mengalami yang namanya pembelahan. Tahap selanjutnya pembelahan sel itu menjadi terbatas pada bagian tertentu. Nah, bagian itu memiliki sifat yang namanya embrionik. Nah, salah satu ciri dari sifat embrionik ini yaitu kemampuan untuk terus membelah. Gitu ya. Jaringan embrionik ini dinamakan dengan jaringan meristem. Jadi, cirinya jaringan meristem ini mempunyai sel-sel yang aktif mengalami pembelahan. Jadi, setiap sel itu kan aktif sekali mengalami pembelahan. Nah, awal perkembangannya mengalami pembelahan, selanjutnya pembelahan selnya itu
menjadi terbatas pada bagian tertentu. Nah, bagian tertentu ini memiliki sifat yaitu embrionik. Nah, sifat embrionik ini adalah kemampuan untuk membelah. Nah, jaringan embrionik ini dinamakan dengan jaringan meristem. Jadi salah satu ciri dari jaringan meristem adalah sel-selnya aktif mengalami pembelahan. Itu pengertian atau ciri dari jaringan meristem. Ya. Jaringan meristem menghasilkan sel-sel anakan yang banyak. Sebagian sel-sel anakan tersebut ada yang tetap mempertahankan diri sebagai meristem, sementara ada bagian lain yang mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk dan juga fungsi. Jadi ada yang tetap menjadi sel meristem, ada juga yang berdiferensiasi, artinya melakukan perubahan bentuk dan juga fungsinya. Salah satunya adalah stomata atau mulut daun. Ada lagi trikoma. Trikoma itu salah satu diferensiasi dari menjadi sel-sel rambut gitu dari jaringan meristem atau embrionik. Berdasarkan awal pembentukannya, jaringan meristem dibagi menjadi 3 bagian. Ada promeristem, ada meristem primer, ada meristem sekunder. Promeristem adalah jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Sudah ada ketika masih dalam tingkatan embrio, belum menjadi tumbuhan seperti mana yang kita lihat, masih dalam bentuk embrio. Nah, jaringan promeristem ini sudah ada. Jadi jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkatan embrio. Itu promeristem. Yang kedua ada meristem primer. Ya, meristem primer merupakan jaringan meristem yang ditemukan pada tumbuhan dewasa serta bisa ditemukan pada ujung batang dan ujung akar. Itu meristem primer. Ya, primer berarti ditemukannya itu pada jaringan dewasa. Contohnya pada ujung batang dan ujung akar. Itu meristem primer. Meristem sekunder. Jaringan meristem yang berasal dari jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Contohnya tadi ada stomata, ada trikomata gitu ya. Jadi jaringan meristem yang berasal dari jaringan yang telah mengalami diferensiasi itu merupakan pengertian dari meristem sekunder. Jadi berasal dari pembentukannya, meristem dibagi 3, ada promeristem, ada meristem primer, ada meristem sekunder. Kalau promeristem, jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Meristem primer ditemukan pada tumbuhan dewasa, contohnya pada ujung akar dan ujung batang. Meristem sekunder, jaringan meristem yang berasal dari jaringan yang mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk dan fungsi. Yang sudah tadi dijelaskan. Itu berdasarkan pembentukannya. Berdasarkan posisi. Meristem berdasarkan posisi dibagi menjadi 3 macam. Ada meristem apikal, ada meristem lateral, ada meristem interkalar ya. Meristem apikal terdapat di ujung batang dan ujung akar yang nantinya akan menghasilkan pemanjangan batang dan akar. Hasilnya dapat kita lihat berupa tumbuhan yang semakin tinggi batangnya dan semakin dalam akarnya. Itu meristem apikal. Jadi terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Batangnya ini akan semakin tinggi, akarnya akan semakin dalam, menancap ke dalam tanah. Nah, ini disebut dengan meristem apikal hasilnya ya. Jadi pemanjangan batang dan juga akar. Meristem apikal ini merupakan hasil dari pemanjangan batang dan akar terdapatnya di ujung batang dan ujung akar. Bisa kita lihat contohnya pada batang yang semakin tinggi menjulang ke atas dan akar yang semakin menancap ke dalam tanah. Itu meristem apikal.
Yang kedua ada meristem lateral, menghasilkan pertumbuhan ke arah samping. Ya. Hasilnya dapat kita lihat pada batang dan akar yang semakin membesar, lebar gitu ya. Kalau tadi meristem apikal itu menjulang tinggi ke atas, semakin tinggi batangnya, semakin menancap akarnya. Kalau yang namanya meristem lateral itu bisa kita lihat pada akar dan batang yang semakin melebar, yang semakin membesar atau menebal. Itu meristem lateral. Meristem interkalar yang ketiga, pertumbuhan sel yang dilakukan oleh meristem interkalar menyebabkan munculnya bunga. Ya, jaringan-jaringan yang terbentuk oleh meristem interkalar ini serupa dengan jaringan yang berasal dari meristem apikal, sehingga digolongkan ke dalam jaringan primer. Jadi bisa kita lihat ketika tumbuhan memunculkan bunga, berarti itu pertumbuhan selnya ditentukan oleh meristem interkalar. Jadi diulangi, kalau berdasarkan posisi, meristem ini dibagi 3 bagian, ada meristem apikal, lateral, dan interkalar. Meristem apikal tadi menghasilkan pemanjangan batang dan juga akar, terdapat di ujung batang dan di ujung akar. Jadi hasilnya kita lihat dari batang yang semakin tinggi dan akar yang semakin menancap ke bawah. Itu meristem apikal. Kalau meristem lateral bisa kita lihat pada akar dan juga batang yang keadaannya atau kondisinya semakin menebal atau semakin membesar atau melebar gitu. Jadi ke samping melebarnya. Kalau apikal maka ke atas dan juga ke bawah menancap akar dan memanjang batang. Kalau meristem lateral itu keadaan batang dan akar yang semakin menebal atau melebar. Nah, meristem interkalar pertumbuhan yang menyebabkan munculnya bunga. Ini disebabkan oleh adanya meristem interkalar. Ya, tadi di awal jaringan tumbuhan ini dibagi menjadi 5 ya, ada jaringan meristem, ada jaringan epidermis. Nah, sekarang yang kedua jaringannya. Tadi jaringan meristem sudah kita bahas. Sekarang yang kedua jaringannya yaitu jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis letaknya paling luar pada organ tumbuhan. Jadi terletak paling luar pada organ tumbuhan. Kalau letaknya paling luar, berarti fungsinya ini adalah untuk melindungi bagian dalam organ yang bersangkutan dari gangguan luar, gitu ya. Karena letaknya paling luar, epidermis kalau di kita di manusia ada kulit. Nah, di sini ada jaringan epidermis, jaringan terluarnya, gitu ya. Di tumbuhan juga ada jaringan epidermis. Sama letaknya terletak pada paling luar pada setiap organ tumbuhan. Berarti fungsinya ini adalah untuk melindungi bagian dalam organ yang bersangkutan dari keadaan seperti hilangnya air karena penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat makanan. Jaringan epidermis juga berfungsi untuk penyerapan zat atau transportasi. Ya, transportasi zat atau pertukaran zat juga bisa. Jadi selain fungsinya untuk melindungi bagian dalam dari hilangnya air karena penguapan, karena kerusakan zat, karena perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat makanan, jaringan epidermis juga berfungsi untuk penyerapan zat dan pertukaran zat atau transportasi. Ya, itu fungsi dari jaringan epidermis. Ya, diulangi, jaringan epidermis itu terletaknya paling luar ya dari setiap organ tumbuhan. Fungsinya yang pertama melindungi bagian dalam organ yang bersangkutan dari hilangnya air karena penguapan, dari kerusakan mekanik, dari perubahan suhu, dari hilangnya zat-zat makanan. Juga berfungsi untuk penyerapan zat dan transportasi atau pengangkutan zat.
Jadi ada beberapa fungsi dari jaringan epidermis. Tuh ya, epi itu luar, dermis itu kulit atau bagian luarnya, bagian ya. Jadi epidermis bagian terluarnya dari organ tumbuhan. Jelas, Ri? Iya, Bu. Oke. Epidermis pada daun. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini yang dinamakan dengan sel-sel epidermis. Tuh, di sini terletaknya adalah terletak di bagian paling luar, ya. Cirinya, ciri dari jaringan epidermis yang pertama, terdiri dari sel-sel hidup berbentuk persegi panjang. Sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel. Nah, kita kembali lagi ke sini. Di sini cirinya terdiri dari sel-sel hidup. Yang kedua, berbentuk persegi panjang. Tuh, di sini ada persegi panjang, persegi panjang. Kemudian sel-selnya rapat, tidak ada ruang antar sel. Nah, berbeda lagi nanti dengan jaringan yang lain. Kalau jaringan epidermis pada daun, di sini jaringannya atau sel-selnya rapat tanpa ada ruang. Jadi sini saling melekat satu sama lain. Jadi tidak ada ruang antar sel di dalamnya. Makanya dinamakan sel-selnya rapat, gitu ya, tanpa ada ruang antar sel. Yang keempat, tidak memiliki klorofil. Dan yang kelima, mampu membentuk modifikasi jaringan epidermis. Modifikasinya, jaringan epidermis antara lain adalah stomata atau mulut daun, ada spina atau duri. Jadi ini salah satu modifikasi atau diferensiasi dari jaringan epidermis, gitu ya. Jaringan epidermis ini membentuk beberapa modifikasi. Salah satunya ada stomata atau mulut daun, ada spina menjadi duri, ada sel kipas, ada sel karsik, dan trikomata. Kalau trikomata dia membentuk rambut-rambut, ya. Pada batang dan daun, sebenarnya lapisan epidermis dilindungi oleh yang namanya kutikula, ya, sebagai pelindung tambahan, terutama membantu tumbuhan menekan laju penguapan air dari daun, batang, dan juga biji. Nah, jadi dalam sel epidermis pada daun ini mensekresi zat lilin yang dinamakan dengan kitin. Nah, nanti kitin ini akan menghasilkan yang namanya kutikula atau senyawa lemak, gitu ya. Nah, di sini ada kata mensekresi. Nah, ada ekresi, ada sekresi. Kalau ekresi itu pengeluaran zat yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh, misalnya keringat atau feses misalnya, ya, itu ekresi. Kalau sekresi itu pengeluaran zat tetapi yang masih bisa digunakan kembali, yang masih berguna bagi tubuh kita, misalnya ada hormon, ada enzim. Nah, sel epidermis dalam daun ini mensekresi zat lilin yang dinamakan dengan kitin. Kitin ini akan menghasilkan yang namanya kutikula atau senyawa lemak, ya. Tadi fungsinya itu membantu tumbuhan untuk menekan laju penguapan air dari daun, batang, dan juga biji, atau melindungi tumbuhan dari penguapan air yang berlebih, sama, ya. Menekan laju penguapan air dari daun, batang, dan juga biji. Melindungi dari patogen atau kerusakan dari gangguan fisik dan juga mekanik. Itu jaringan epidermis. Nah, ini stomata dan trikomata. Tadi stomata itu mulut daun. Nah, di sini ya, mulut daun. Mulut daun fungsinya adalah untuk pertukaran gas atau pernafasan daunnya. Sedangkan trikomata di sini, trikomata hasil diferensiasi yang berbentuk rambut, fungsinya untuk mencegah penguapan, alat penghisap air dan garam, dan pelindung dari gangguan luar, ya. Stomata itu untuk pertukaran gas
atau pernapasan daunnya. Kalau trichomata yang berupa hasil modifikasi jaringan epidermis berupa rambut-rambut, itu fungsinya adalah untuk mencegah penguapan, alat penghisap air dan garam, dan juga pelindung dari gangguan luar. Yang ketiga, jaringan meristem sudah, jaringan epidermis sudah. Sekarang yang ketiga, jaringan dasar atau jaringan parenkim namanya. Jaringan parenkim ditemukan hampir pada bagian tumbuhan, setiap bagian tumbuhan, baik pada akar, batang, daun, daging buah, atau endosperma. Cirinya, sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar dan tipis, serta umumnya berbentuk segi enam. Memiliki banyak vakuola. Letak inti sel mendekati dasar sel. Mampu bersifat merismatik karena dapat membelah diri. Dan yang kelima, memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Nah, ini salah satu perbedaan ya antara jaringan epidermis dengan jaringan parenkim. Kalau tadi jaringan epidermis sel-selnya rapat, tidak ada ruang antar sel. Kalau jaringan parenkim ini memiliki ruang antar sel sehingga letaknya ini tidak rapat. Ada pemisah gitu, ada sel, ruang antar sel di dalamnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan bentuknya ya, bentuknya di sini besar dan juga tipis, umumnya berbentuk segi enam, kemudian memiliki ruang antar sel. Nah, di sini ada jedaknya, ada ruang antar selnya sehingga kondisinya ini tidak rapat. Itu parenkim, jaringan parenkim. Fungsi jaringan ini berbeda-beda untuk setiap tumbuhan. Misalnya, pada tumbuhan kaktus, jaringan dasar berfungsi untuk menyimpan air. Pada tanaman eceng gondok, jaringan dasar atau parenkim akan menyimpan udara pada ruang antar sel. Pada umbi-umbian, maka jaringan dasar akan berfungsi menyimpan cadangan makanan. Selain itu, jaringan parenkim juga berfungsi menimbun cadangan makanan berupa butir-butir zat tepung, minyak, air, dan garam mineral. Yang selanjutnya berfungsi sebagai sel sekresi, kemudian tempat penyimpanan air, dan sebagai tempat untuk mensintesis makanan bagi tumbuhan. Ini jaringan dasar atau jaringan parenkim ya. Secara umum, jaringan parenkim berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan berupa butir-butir zat tepung, minyak, air, dan garam mineral. Kemudian fungsi selanjutnya untuk sel sekresi. Tadi sel sekresi pengeluaran zat tetapi yang masih berguna bagi tubuh, yang masih bisa digunakan. Kemudian tempat penyimpanan air dan sebagai tempat untuk mensintesis makanan bagi tumbuhan. Itu jaringan dasar atau parenkim. Yang ketiga. Terlalu cepat ya? Terlalu cepat gak? Bisa keburu menulis? Susi? Sri, Derisman, Rijkan. Kita lanjut ya. Yang keempat adalah jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini dikenal dengan nama jaringan penunjang atau jaringan mekanik.
Jaringan penyokong merupakan jaringan yang memperkuat tubuh tumbuhan ya, menguatkan atau menegakkan batang dan juga daun, melindungi biji atau embrio, serta melindungi berkas pengangkut atau vaskuler. Jadi fungsinya adalah untuk memperkuat tubuh tumbuhan ya. Jaringan penyokong dibagi menjadi dua. Ada jaringan kolenkim, ada jaringan sklerenkim. Padahal kalau nggak ada gambarnya gini berarti anak-anaknya. Oh nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Anak-anak silakan kameranya sambil dinyalakan, jangan dimatikan biar terlihat aktivitasnya. Jaringan penyokong dibagi menjadi dua macam ya. Ada jaringan kolenkim, ada jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim. Ciri-cirinya jaringan kolenkim, sel-selnya hidup atau merupakan sel hidup dengan protoplasma yang aktif ya. Yang kedua, dinding selnya banyak selulosa. Dinding sel banyak selulosa, jadi mengalami penebalan ya. Di sini yang ciri yang ketiga, mengalami penebalan di sudut-sudut selnya karena dia memiliki banyak selulosa. Jadi salah satu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan kan memiliki dinding sel, kalau sel hewan tidak memiliki dinding sel karena memiliki yang namanya selulosa, jadi sifatnya kaku gitu. Kalau untuk sel tumbuhan, kalau sel hewan tidak, karena dia tidak memiliki dinding sel ya. Kemudian dinding selulosa yang tebal pada kolenkim menyebabkan organ bersangkutan memiliki sifat lentur. Terdapat di bawah atau dekat permukaan batang bunga dan tangkai daun muda, namun jarang ditemukan pada akar. Jadi terdapatnya di bawah atau di dekat permukaan batang muda dan tangkai daun muda, sangat jarang ditemukan pada akar. Jaringan sklerenkim. Ciri-cirinya sel-selnya mati. Kalau tadi kolenkim merupakan sel yang hidup, sel yang aktif ya. Kalau sklerenkim ini merupakan sel-selnya mati. Dinding selnya tebal dan berlignin. Merupakan jaringan penunjang pada organ tumbuhan yang telah dewasa, terdiri dari serabut dan juga skleroid. Skleroid itu adalah sel-sel sklerenkim yang seratnya pendek, bentuknya relatif bulat dengan dinding sel yang tebal. Itu skleroid ya. Jadi skleroid itu sel-sel sklerenkim yang seratnya pendek, bentuknya relatif bulat dengan dinding sel yang tebal. Sel-sel sklerenkim yang seratnya pendek, bentuknya relatif bulat dengan dinding sel yang tebal. Itu skleroid. Ya, kalau kolenkim tadi sel-selnya hidup, kemudian sel-sel yang aktif, dinding selnya memiliki banyak selulosa yang selanjutnya dinding selnya akan mengalami penebalan. Kemudian di sini dinding selulosa yang tebal pada kolenkim menyebabkan organ bersangkutan memiliki sifat lentur. Nah, letaknya ada di bawah atau di dekat permukaan batang muda dan tangkai muda. Kalau sklerenkim, sel-selnya mati, dinding selnya tebal karena memiliki zat lignin. Merupakan jaringan penunjang pada organ tumbuhan yang telah dewasa, terdiri dari serabut dan juga skleroid. Tadi sel skleroid itu adalah sel-sel sklerenkim yang seratnya pendek, bentuknya relatif bulat dengan dinding sel yang tebal. Itu skleroid. Kemudian sel-sel yang aktif, sel-sel yang aktif itu adalah sel-sel sklerenkim yang seratnya pendek, bentuknya relatif bulat dengan dinding sel yang tebal. Itu skleroid. Kemudian sel-sel yang aktif, sel-sel yang aktif itu adalah sel-sel sklerenkim yang seratnya pendek, bentuknya relatif bulat dengan dinding sel yang tebal.
jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut dikenal dengan istilah jaringan vaskuler atau jaringan pembuluh. Mengangkut berfungsi mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian tumbuhan lain. Sini ada dua ya. Yang namanya jaringan pengangkut dibagi menjadi dua, ada silem pembuluh kayu dan phloem ada pembuluh tapis. Pembuluh kayu, silem, dan phloem pembuluh tapis. Silem berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara atau garam-garam mineral dari akar ke daun. Itu fungsinya ya. Fungsi silem berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara atau garam-garam mineral dari akar ke daun. Silem tersusun dari parenkim dan juga serabut serta trakeid dan komponen pembuluh atau trakea. Trakea yang membentuk silem merupakan sel-sel silinder yang mati setelah dewasa. Bagian ujungnya saling menyatu membentuk sebuah tabung pengangkut air bersel banyak. Ya, jadi fungsinya tadi silem atau jaringan pengangkut fungsinya adalah menyalurkan air dan unsur hara atau garam mineral dari akar sampai ke daun. Sedangkan phloem berfungsi mengangkut lalu menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, tadi kan silem mengangkut air dan unsur hara atau garam mineral dari akar ke daun. Dari akar ke daun kan. Di daun kan akan mengalami proses yang namanya fotosintesis. Nah, disalurkan atau diangkut oleh bagian yang bernama phloem, menyalurkan zat-zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi makanannya, ya energinya. Komponen phloem antara lain adalah parenkim phloem yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan berperan sebagai sekat pemisah antara phloem yang satu dengan yang lain. Serabut phloem, jaringan sklerenkim memperkuat jaringan pembuluh atau sel pengiring. Ada jaringan gabus berfungsi menggantikan epidermis ketika lapisan epidermis tersebut rusak. Dibentuk oleh kambium gabus yang bernama velogen. Ke arah dalam membentuk jaringan yang tersusun dari sel-sel hidup yang dinamakan dengan veloderm. Ke arah luar yang tersusun dari sel-sel mati yang dinamakan dengan velum. Tidak tembus air. Itu jaringan gabus ya. Dibentuk oleh kambium gabus yang bernama velogen. Jadi jaringan gabus ini berfungsi menggantikan jaringan epidermis ketika jaringan epidermis rusak. Ke arah dalam membentuk jaringan yang tersusun dari sel-sel hidup yang dinamakan dengan veloderm, dan ke arah luar yang tersusun dari sel-sel mati yang dinamakan dengan velum atau tidak tembus air. Selesai materinya? Mana yang mau diulang? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ketinggalan catatannya di sebelah mana? Silahkan.
Kalau tidak ada, silahkan ditulis. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan pertama. Apa pengertian dari jaringan? Apa pengertian dari jaringan? Yang kedua, berdasarkan asal pembentukannya, meristem dibagi menjadi 3. Silahkan sebutkan dan jelaskan satu persatu. Berdasarkan asal pembentukannya, meristem itu dibagi menjadi 3. Silahkan disebutkan dan dijelaskan satu persatu apa perbedaan dari ketiganya ya. Pertanyaan ketiga. Sebutkan fungsi dari jaringan epidermis. Fungsi dari jaringan epidermis. Yang keempat, apa perbedaan dari jaringan kolenkim dan sklerenkim? Apa perbedaan dari jaringan kolenkim dan sklerenkim? Yang kelima, sebutkan fungsi dari xilem dan floem pada jaringan pengangkut. Udah ya. Jawabannya silahkan kalian kirimkan, mau via WA dikirim silahkan, mau dikirim ke email silahkan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Udah, tinggal absennya. Oke, sebentar ya untuk absensinya. Ini biologinya. Jangan dulu meninggalkan Zoom. Pakai Risam tuh. Pakai Risam tuh. Siapa? Resume. Ini aja lah, dikirim via WA atau lewat email aku aja. Tadi ada pertanyaan harus dijawab. Tapi tenang naon sih kayak kan di ini di Oh, di situ boleh. IPA IPS sih. IPS.
sebentar ya, jangan dulu keluar untuk yang IPS. Oke. Oke. Nah, silakan absensinya untuk yang biologi lintas minat ya.